Nah, lanjut teman-teman untuk daftar pustaka. Di sini, daftar pustaka dalam karangan ilmiah gunanya untuk keabsahan perujukan. Daftar pustaka ini memuat semua sumber pustaka yang dirujuk seperti buku, majalah, surat kabar, skripsi, tesis, dan disertasi. Daftar pustaka disusun menurut abjad huruf awal nama belakang pengarang tanpa nomor urut. Pada umumnya, unsur-unsur yang terdapat dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, judul tulisan, dan data publikasi. Nah, di sini jika unsur nama penulis lebih dari satu atau terdapat nama keluarga, maka nama belakang atau nama keluarga ditulis lebih dahulu, diikuti tanda koma, kemudian diikuti nama depan. Gelar akademik pada nama penulis tidak ditulis dalam daftar pustaka. Kemudian, jika penulis paling banyak 3, maka ketiga nama penulis ini dicantumkan semua. Nama keluarga atau nama belakang penulis paling depan ditulis terlebih dahulu, sedangkan nama kedua dan nama ketiganya itu tidak. Apabila penulis lebih dari 3, maka yang ditulis adalah nama paling depan dan diikuti singkatan ITAL atau DKK. Nah, kemudian apabila pustaka tidak ada nama penulisnya, maka nama badan atau lembaga yang menerbitkan ditulis sebagai pengganti nama penulis. Kemudian, jika beberapa sumber pustaka yang digunakan merupakan hasil karya seorang penulis, maka nama penulis boleh tidak dicantumkan pada sumber berikutnya, dan sebagai gantinya digunakan garis sepanjang 5 spasi atau 5 ketikan kosong. Urutan penulisannya disusun berdasarkan tahun terbit, yaitu mana yang terbit terlebih dahulu. Selanjutnya, jika terdapat 2 sumber atau lebih dari seorang penulis yang diterbitkan pada tahun yang sama, maka di belakang tahun diberi nomor A, B, C, dan seterusnya. Contohnya itu terbitan pertama 2001 ditulis A, kemudian terbitan kedua itu ada buku lagi 2001 itu dikasih B, gitu ya. Nah, judul buku dicetak dengan huruf miring, judul artikel diapit tanda petik ganda, dan nama majalah, jurnal, buletin, surat kabar dicetak miring. Jika sumber pustaka berupa makalah, laporan, skripsi, disertasi, tesis, itu maka penulisan judulnya diapit tanda petik ganda, sedangkan jenis tulisannya itu dicetak miring. Sama-sama dikasih tanda petik ganda seperti ini, tapi dicetak miring juga ya. Kemudian data publikasi terdiri atas 4 penerbitan, nama badan penerbit, dan tahun penerbitan yang ditulis dengan angka Arab. Jika lebih dari 1 baris, maka jarak baris dalam satu pustaka adalah 1 spasi dan jarak antar pustaka dalam daftar pustaka itu adalah 2 spasi. Baris pertama dimulai dari margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya dalam setiap sumber pustaka menginden sebanyak 5 ketukan kosong. Nah, adapun urutan-urutan penulisan sumber pustaka dalam daftar pustaka itu sebagai berikut. Contohnya buku teks, yaitu nama penulis diikuti tanda titik, kemudian koma, tahun terbit diikuti tanda titik, judul karangan dicetak miring dan diikuti tanda titik, nama tempat penerbit diikuti tanda titik, kemudian titik 2, kemudian nama penerbit. Contohnya seperti ini. Jangan lupa ini sudah dibalik ya namanya. Nah, titik, kemudian tahun, terus ini judul bukunya dicetak miring, kemudian ini kota terbitnya dan ini penerbitnya. Kemudian ini lagi. Jadi teman-teman, ini jangan lupa yang sering sekali mahasiswa itu sudah dibalik nama keluarga, kemudian sudah disusun judul, tahun judul, kemudian kota terbit dan penerbitnya. Tapi saat penyusunan kalian itu lupa untuk menurutkan secara abjad. Gini ya, jadi penyusunan itu secara abjad setelah pengarangnya itu dibalik ya namanya. Seperti ini ya teman-teman, silahkan disimak sendiri. Nah, kemudian laporan berkala di sini
Nama penulis diikuti tanda titik, tahun terbit diikuti tanda titik, judul karangan diapit tanda petik ganda dan diikuti tanda koma, nama laporan berkala dicetak miring diikuti tanda koma, nama penerbit atau lembaga yang mengesahkan laporan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Lihat ini bedanya. Kemudian buku kumpulan karangan, nama penulis diikuti tanda titik, tahun terbit diikuti tanda titik, judul karangan diapit tanda petik ganda, nama penyunting ada seperti ini, kemudian judul buku dicetak seperti ini, cetak miring, nama kota, penerbit, halaman yang dimuat contohnya seperti ini. Lihat ya teman-teman, contohnya begini. Ini, kemudian ini. Terus lagi buku terjemahan, di sini nama penulis asli diikuti tanda titik, tahun buku terjemahan diikuti tanda titik, judul buku terjemahan dicetak miring, kemudian nama penerjemah diikuti tanda titik, kota terbit diikuti tanda titik. Contohnya seperti ini. Kemudian jurnal majalah atau ilmiah, di sini jurnal atau majalah ilmiah. Nama penulis diikuti tanda titik, tahun terbit. Kemudian judul karangan diapit tanda petik ganda. Kemudian nama jurnal ilmiah dicetak miring, nomor volume jangan lupa diikuti tanda titik. Kemudian titik 2 ya, di sini halaman karangan itu dimuat contohnya seperti ini. Nah, Marcelino. Nah, seperti ini judul karangan yang diapit tanda petik ganda. Kemudian nama jurnal. Nah, ini nomornya. Gitu. Kemudian makalah ilmiah, nama penulis diikuti tanda titik, tahun terbit, tanda titik, judul makalah diapit tanda petik ganda, diikuti tanda koma, makalah dicetak miring, diikuti tanda koma, dilanjutkan nama kegiatan, diikuti makalah tersebut, misalnya seminarnya apa, seminar konferensi ya, lokakarya, samiloka, simposium atau tentang apa, tempat pelaksanaannya. Nah, contohnya begini. Dalam seminar kebahasaan IKIP Yogyakarta. Gini ya. Banyak contohnya, silahkan disimak sendiri. Kemudian skripsi atau tesis, seperti biasa, nama penulis, tanda titik, tahun selesai skripsi itu diikuti tanda titik, kemudian judul skripsi, tesis atau disertasi itu diapit ganda, diikuti tanda koma, terus kata skripsi, tesis atau disertasi dicetak miring, diikuti tanda koma, dan lembaga yang mengesahkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang menerbitkan skripsi itu. Oke. Kemudian surat kabar, nama penulis diikuti tanda titik, tahun terbit diikuti tanda titik, judul tulisan diapit tanda petik ganda, diikuti tanda titik koma, surat kabar yang dicetak diikuti tanda koma, kemudian bulan ini ada bulannya juga, halaman tulisan, jika tidak ada nama penulis ya maka nama surat kabar itu sebagai penggantinya. Ini ya contohnya. Kemudian tulisan tanpa pengarang, di sini buku tanpa pengarang, lembaga yang menerbitkan diikuti tanda titik ya. Kemudian tahun terbit diikuti tanda titik, ini sebagai pengganti nama ya, lembaga yang pengarang tadi. Nah, kemudian judul buku dicetak miring, diikuti tanda titik, tempat terbit diikuti tanda titik 2, nama penerbit diikuti tanda titik. Contohnya seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Kemudian artikel jurnal atau surat kabar tanpa pengarang, nama majalah atau surat kabar diikuti tanda titik, tahun terbit diikuti tanda titik, kemudian judul artikel diapit tanda petik ganda, diikuti tanda koma, nomor, tanggal, bulan, dan nama dan halaman tempat artikel ditulis. Nah, contohnya seperti ini. Ya.
Kemudian media elektronik. Nah, internet contohnya nama penulis diikuti tanda titik, tahun diikuti tanda titik, judul tulisan dicetak miring.